Ibrahim. Hadir. Oke. This call is now being recorded. Jadi Kairo ini pakai handphone kayaknya ya. Terus Kumara. Hadir. Oke. Wah, rapi lah, lumayan rambutnya nih ya. Wih, ganteng maksimal ya. Terus Muhammad Ridho. Muhammad Ridho. Belum hadir ya? Iya, belum. Iya, nggak ada nih. Lanjut dulu lewat ke Dafa. Muhammad Dafa. Nah, ini ada nih ya. Muhammad Dafa ada di sini, tapi masih M di sini ya, belum diganti fotonya. Nanti kalian ini wajib diganti dan disesuaikan foto akun Gmeet yang dari sekolahnya ya. Gunakan foto yang rapi. Maksudnya rapi itu tidak yang aneh-aneh. Ada yang pakai gambar apa? Gambar kartun, gambar yang nggak jelas gitu ya. Gunakan foto yang memang diperuntukkan untuk sekolah, karena akunnya akun sekolah bukan akun. Tadi ada suaranya ya, tapi kayaknya lagi gangguan mungkin ya. Oke, terus lanjut ke Fahri pakai I. Hadir. Oke. Terus lanjut ke Faras, Muhammad Faras Syria. Hadir. Kameranya dong, nyalain dong. Biar di spotlight nih. Spotlight apa ya? Biar di capture nih ya. Mana Faras? Biar Pogi juga pengen ngecek seragamnya. Coba lihat bajunya. Cuci seragamnya. Wah, masa dicuci? Baru dikasih kemarin dari cuci lagi, emang dipakai kemana? Ah? Emang dipakai kemana kok udah dicuci lagi? Dicuci dulu. Iya Pak, kemarin nggak sempat nyuci. Oh gitu, nggak sempat cuci. Nanti setiap sekolah wajib dipakai ya. Coba sekarang pakai baju apa? Kayak baju. Pakai kaos. Faras ganti dulu ya. Ya. Ganti dulu ke kemeja ya. So, nanti kalau udah ke Paugi lagi ya. Oke. Oke, sekarang lanjut ke Haunan. Hadir. Haunan, coba nyalain kameranya Haunan. Oh, yes. Nah gini dong nyalain ya. Tuh, pakai kamera HP. Iya, nggak apa-apa. Oke, Haunan sudah sesuai ya. Jangan dimatiin lagi, nyalain aja terus ya. Kalau nggak ada, ini mah nggak ada. Kalau nggak ada kendala di rumah, nyalain aja terus ya. Kan lagi sekolah. Bahkan di sekolah lain itu ya. Ini intermezzo aja, informasi bagian. Di sekolah lain itu lebih tegas lagi. Kalau kameranya nggak nyala, dianggap nggak hadir. Meskipun ada di situ, dianggapnya nggak hadir, nggak di alfain ya. Kalau ingat ya, kalau misalkan di absensi itu atau absensi kehadiran, kalau misalkan tidak hadir berapa kali gitu ya, nanti tidak naik kelas kan ya, jadi menghambat nanti pas kenaikan kelas. Meskipun nilainya maksimal ya percuma kalau misalkan nggak hadir di kelas gitu ya. Oke, lanjut lagi ke Rasya. Rasya mana? Rasya hadir Rasya? Oke, ya Rasya lucu ya, wajahnya lucu. Maksudnya lucu teh ini apa? Kayak masih anak-anak banget gitu ya. Wajar lah, kelas 7 lah ya, masih transisi ke Keluarga Bapak. ya. Kenapa? Puasa. Iya. Gak apa-apa, nanti makin lama kelas 8 biasanya ya. Kelas 8 tuh makin kelihatan dewasanya ya. Oh, ini sekalian teman-teman yang lain juga bisa kenalan ya orang satu yang ini gitu ya. Oke. Lanjut lagi ke Obama. Hadir. Mana Obama teh? Obama belum kelihatan.
Mana sih? Oh ini nih Obama. Oke. Oh Obama tuh ini. Kalau kira Obama tuh ini apa apa kepalanya tuh pelontos, rambutnya tuh pendek, ternyata agak panjang juga di sini ya. Nggak kayak Obama yang presiden itu ya. Oke. Itunya seragamnya coba lihat seragamnya pakai baju apa? Kecilan Pak. Seragam. Oh kekecilan. Nanti tuker lah ya. Ya, belum. Oke, sip. Tapi nggak apa-apa ya kalau misalkan di kalian ada yang terkendala nggak bisa pakai seragam sesuai dengan harinya atau jadwalnya, gunakan baju yang formal. Boleh kemeja atau baju koko silakan gitu ya, jangan pakai kaos atau pakai baju yang lainnya gitu ya, karena kan sekolah ya namanya juga. Dan jangan lupa konfirmasi ke wali kelas. Saya pas SD semuanya pada ditutup kameranya termasuk guru. Wah, pas SMP beda ya, nyalain semuanya karena online kan ya, karena sekolah ya. Apalagi kalau nggak ada kendala, kenapa nggak dinyalain terus. Oke, lanjut lagi ke udah Obama, Dipta. Hadir Pak, kamera Bapak nge-freeze. Kamera belakang nge-freeze. Iya kayak nggak gerak. Oh, mana sih Dipta di sini nggak kelihatan. Oh ini nih. Oke, oh ini. Ya cuma kelihatan rambutnya ya. Wis. Pakai mikrofonnya kayak gamer nih. Terus lanjut lagi ke Naja. Hadir. Naja, mana Naja? Sih? Naja. Oh ini Naja ya, di pojok. Mana Cik lihat mukanya? Oh, yes. bajunya. Oh, sip ya. Mantap. Lanjut ke Safwan Ganim. Hadir. Mana sih? Safwan Ganim. Oh ini sip ya. Oke, oh, udah kelihatan ya. Udah kelihatan pakai seragam. Lanjut lagi Yuslam. Hadir. Mana kameranya nggak nyala? Oh ini sip ya, udah nyala. Oke, sip. Ada yang belum ke absen? Kalau nggak salah ada siswa baru namanya siapa sih? Gaji Pak. Oh Gazi ya? Enggak, mau ditambah dulu di absen. Jadi terus mandi bintang. Aku tadi udah belum Pak. Soalnya tadi aku habis dari toilet. Oh Rido belum. Rido mana Rido? Akbar. Oh Akbar juga belum. Akbar mana pakai baju seragamnya? Coba lihat Akbar. Woi sip ya. Oke, bagus checklist dulu. Kalau Badai, tadi mah udah ya Badai. Lupa. Ridho Pak, belum Ridho. Rido belum ya? Mana Rido? Ini Rido. Oh iya nih, ya sih. Oke, Gazi gimana Gazi yang warga baru? Ada nggak? Oh nggak ada ya. Udah deh, di skip aja dulu. Baik, silakan dipimpin oleh KM seperti biasa untuk mulai pembelajaran. Doanya dipimpin sama Dipta, silakan. Ya Pak. Akbar mi dulu. Akbar tolong di mute. Ya udah. Maaf itu berisik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Boleh salamnya mana? Salamnya. Iya dong. Ya udah deh, selesai beri salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan semuanya anak-anak kelas 7 elips ya dalam kondisi yang sehat dan
sekarang kalian menggunakan akun link yang baru seperti yang tadi pagi dijelasin sama guru kelas kalian. Jadi di pembelajaran math pakai link math, pembelajaran IPS pakai link IPS, kayak gitu ya, sesuai dengan pelajarannya apa. Jadi di sini diharapkan kalian bisa lebih fokus, bisa lebih aware dengan jadwal harian kalian tuh kayak gimana gitu ya, dan sering-sering akses ke GSET-nya. Dan kalian kalau misalkan menuju ke icon pojok kanan bawah ada gambar segitiga kotak bundar di situ ya, akan ada beberapa fitur yang baru gitu ya. Di sana tuh akan ada, benar Pak, lihat dulu di sini ada papan tulis virtual, ada polling, ada ruang kerja kelompok ya atau breakout gitu ya. Terus kemudian tanya jawab. Nanti kalau misalkan ada yang bertanya, silakan bisa gunakan fitur Q&A gitu ya di sana. Atau nanti kalau misalkan Pak Ugi kasih polling, silakan di voting yang jawabannya ini siapa, yang jawabannya ini siapa aja. Nanti kita gunakanlah sesekali fitur-fitur tersebut biar lebih biar lebih seru aja gitu ya. Oke, ngomong dua, yang kemarin kalian ikutin ke Taman Botani gimana rasanya? Ada yang ditanyain nggak atau ada yang belum selesai semua misinya? Mulai. Kenapa? Waktu gathering Waktu gathering agak nge-lag. Tapi bisa selesai misinya belum? bisa. Oh, bisa selesai ya gitulah ya. Kalau misalkan online di rumah kadang-kadang ya masalah koneksi itu emang nomor satu gitu ya. Kalau itunya bermasalah ya bisa jadi semuanya kena gitu ya. Tapi alhamdulillah kalau semuanya sudah pada selesai misinya gitu ya untuk menyelesaikannya. Sekarang Pogi coba lihat siapa aja yang udah ngumpulin di Google Classroom ya. Kemarin itu di pola bilangan hiburan Sugro 7 ya. Hiburan Sugro 7 mana nih? Ada berapa orang yang udah selesai ngumpulin? Di sini tercatat ada 13 orang. Yang masih belum terkumpul di sini ada 8 ya. Di sini mungkin ada yang memang sudah selesai ngerjain tapi lupa belum dikumpulin, atau saya udah apa tapi kok di situnya belum. Nah, nanti coba cek lagi ya. Di sini yang belum masuk tugasnya adalah Akbar, Delsyad, terus kemudian Rido, Fahri, Faras, Rasya, Safwan Ganim, sama Yuslan. Yang belumnya nanti dicek lagi di Google Classroom-nya, barangkali belum ke turn in atau memang belum ke upload gitu ya, karena apa gitu ya. Silakan nanti dicek lagi ya, supaya nanti Pogi bisa langsung menilai hasil kerja kalian kemarin pas di Taman Botani ya. Gitu. Tugasnya apa Pak? Nah, di sini aja lihat ya di petunjuk nih. Ada tulisan petunjuk di sini kolomnya. Silakan foto hasil kerja kalian di sini tentang hiburan Sugro halaman 34 sampai 35 di modul ya. Ini modul. Atau kalian bisa langsung lihat aja di PDF di sini nih ya. Ini ada soalnya. Kalian tinggal kerjain aja di situ. Terus nanti kalau udah ya langsung fotoin, kirimin ke sini gitu ya. Oke, Pak, pas itu saya tidak masuk soalnya lagi sakit. Nah, kalau misalkan ada kendala, misalnya Pak saya waktu itu sakit jadi nggak ikutin pembelajarannya. Pak waktu itu saya lagi gangguan koneksi, wifi-nya sedang bermasalah. Atau Pak saya listriknya di rumah mati misalkan. Kalian bisa lihat materi penjelasan Pogi waktu di pertemuan itu gitu ya di Google Site. Di Google Site-nya sebenarnya udah ada di linknya di Google Site level ya, level 7. Di sini Google Site Matematika secara khusus. Nanti kalau misalkan kalian pengen akses rekaman videonya, pembelajarannya, kalian tinggal lihat aja di pojok kanan atas bagian video semester 1. Apakah yang tertinggal tuh matrikulasi, bilangan bulat, tulisan biasa, atau pola bilangan yang kemarin pola bilangan ya. Misalkan ini gitu ya. Kalian bisa download slide pola bilangannya di sana. Di sini ada slide-nya, Pogi udah posting dan bisa di-download juga. Atau boleh nonton video rekamannya nih ya. Tinggal di-play aja di sini gitu ya. Nanti akan Pogi menjelasin lagi gitu ya materinya yang waktu itu tertinggal. Tapi untuk yang getter yang seperti itu Pogi nggak masukin di sini karena sifatnya itu cuman kerja kelompok dan
ngerjain soal aja, nggak ada aktivitas pembahasan materi di sana tuh ya. Jadi Pogi nggak akan inputkan itu rekamannya di sini, paling dicuplikan doang gitu ya di halaman di home gitu ya, cuplikannya. Nah, ini dia ada di bawah tuh ya, matematika di Taman Botani, ini ya, kalian tinggal play aja di sini atau yang lainnya gitu ya. Itu untuk akses di Google Site. Gimana, Dita? Kamera Bapak masih belum bergerak. Iya Pak, diem Oh, iya. terus. Dia diam terus. Bapaknya ngomong tapi saya lihatnya masih diam. Oh Freeze, iya, Pak. iya Cik ya, Pogi coba diinin lagi deh. Oh ini kameranya, ini kayaknya kecabut atau apa gitu. Pogi coba remove dulu. Bentar ya. Oh iya tuh bener ya. Ya, pantesan tadi ya siapa yang bilang freeze teh kamera belakangnya freeze. Kirain teh siapa gitu, kira-kira Dipta atau apa teh Pogi ya. Oke, bentar Pogi setting dulu ininya. Green screen-nya. Oke, terus di sini taruhnya ini aja deh. Oke. Harusnya udah ada lagi. Serasa ngomong sama foto iya ya. Untung udah dibilang. Gimana kalau sekarang? Udah ada belum? Sudah Pak? Udah. Oke. Nah, udah bisa gerak-gerak nih ya. Oke. Oke, sampai mana tadi? Ya gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian mau akses terkait dengan pembelajaran math, tinggal dibuka aja di Google Site-nya. Ini guru-guru yang lain juga sama ya bikin ini juga. Untuk link Jimit juga Pogi udah ikutin di sini kalau misalkan perlu, terus kemudian tutorial Kasum udah bisa lah ya. Terus agenda dan tugas kalian bisa lihat di kalender kelasnya masing-masing tuh ya. Deadline-nya atau ada tugas apa gitu, nanti kalian bisa cek di sini juga gitu ya, untuk kelasnya Alips ini gitu ya, kelasnya Square Alips sekarang ya, coba diklik. Oh ini ada hiburan Subro 2 nanti gitu ya, nanti bisa kalian persiapkan. Bulan Subro 3, terus di sini ada apa lagi nih, bulan pecahan biasa. Ini untuk bulan Agustus, untuk bulan yang berikutnya mungkin ada lagi nanti ya. So. Nah ini untuk quiz dan games yang mungkin kalian nantikan ya. Jadi Pogi udah bikin soal latihan untuk beberapa bab itu bilangan bulat sama pola bilangan. Kalian bisa akses di sini untuk bilangan bulat kan waktu itu kalian main ini ya Maze Runner itu yang di labirin kayak gitulah ya untuk jawab soal terkait dengan bilangan bulat. Dan ada lagi yang baru nih ya yang pola bilangan. Ini nanti kalau misalkan masih ada waktu kita akan coba main bareng-bareng gitu ya. Yaitu tentang quiz game show. Nah, nanti kuisnya ya kayak di TV-TV gitu, ada bantuannya, ada apa 50-50, terus ada kemudian fitur nanya ke teman, kayaknya nggak ada lah, kalian bisa nanya sendiri di rumah siapa aja, atau sama atau ada yang lain lah ya, yang tools yang lainnya mirip-mirip kayak Quizzes nantinya. Jadi untuk yang di G-Set, Quiz dan Games gitu ya. Nanti ini bisa kalian manfaatkan fitur-fiturnya yang udah disediakan oleh guru-guru kalian di sekolah. Tinggal kaliannya aja mau memaksimalkan ini atau biasa aja. Kalau Pogi saranin kalian tinggal di save aja ini di bookmark ya, biar nggak lupa nanti kalau misalkan ada pelajarannya tinggal diklik aja linknya. Oke, gitu aja dari yang Pogi jelasin sebelumnya. Sekarang kita coba lanjut lagi ke materi yang akan kita bahas hari ini. Silakan disiapin alat tulisnya, duduk yang enak, posisinya, fokus. Kalau misalkan nanti ada yang mau nanya, silakan gunakan fitur Q&A yang ada di Google Meet-nya ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke konfigurasi objek ya. Waktu di pertemuan sebelumnya kita udah bahas terkait dengan pola bilangan.
kita ngelihat pola-pola sebelumnya gitu ya, memprediksi kejadian berikutnya dari pola-pola sebelumnya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi waktu kemarin kita ngomongnya tentang angka, dan ada yang memang terlewat waktu pertemuan sebelumnya itu, Pak Ogi sengaja ditaruhnya di pertemuan hari ini aja, yaitu tentang ini nih, menentukan angka satuan pada suatu bilangan. Bilangannya tuh bilangan berpangkat, contohnya ini gitu ya. Tentukan angka satuan pada bilangan 3 pangkat 100. Wah, ini angkanya sangat besar sekali kalau misalkan kita hitung gitu ya. Bahkan kalau kita gunakan kalkulator juga, di kalkulator nggak akan muat si angkanya itu, digit angkanya kan banyak sekali. Tapi di sini yang ditanyain sama soal itu adalah tentukan angka satuannya aja. Maksudnya apa? Misalkan gini, Pak Ogi kasih contoh bilangan 1233 misalkan. Bilangan satuannya itu kan 3 ya, bilangan puluhannya 3 juga, 1233 ya. Bilangan ratusannya 2, bilangan ribuannya 1 gitu ya. Atau kayaknya Pak Ogi jelasin pakai papan tulisnya biar lebih kelihatan ya. Bentar, Pak Ogi tampilin papan tulisnya di atas nih ya. Oke, misalkan ada bilangan 527 nih ya. Bilangan satuannya apa? Ini nih, ini satuan. Ini puluhan. Yang ini ratusan. Kan gitu ya, waktu di SD juga pernah dijelasin si bilangan-bilangan kayak gini tuh ada terdiri dari satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluh ribuan, dan seterusnya gitu ya. Nah sekarang kita mau cari tahu angka satuan pada bilangan 3 pangkat 100. Kalau misalkan kita hitung ini manual gitu ya, 3 kali, kan ini tuh 3 kali 3 kali 3 kali 3 terus sampai tahingga kan ya, bukan tahingga, sampai 100 kali gitu si angka 3-nya tuh. Ini sangat nggak efisien banget gitu, nggak mungkin kita, bisa aja sih ya, tapi makan waktu banyak sekali kalau misalkan kita ngitung satu-satu, terus kemudian dapetin angka angka satuannya si 3 pangkat 100 ini. Nah makanya di pembelajaran kita hari ini kita gunakan pola bilangan, konsep pola bilangan sebelumnya ya. Makanya kita coba bikin pakai tabel. Di sini udah ada tabelnya ya di PowerPoint-nya. Ada tabel, kita coba hitung secara berurut, kita cari polanya dulu. 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, 3 pangkat 3 berapa hasilnya. Kemudian kita tentuin angka satuannya. Dari 3 pangkat 1 dulu ya. Kalau misalkan kita hitung 3 pangkat 1 kan hasilnya 3 ya. 3 pangkat 1 hasilnya 3. Maka ini angka satuannya ya udah 3. Gitu ya. Lanjut. Kalau 3 pangkat 2 hasilnya 9 kan ya. Angka satuannya berarti 9. 3 pangkat 3 hasilnya 27 ya, dapat dari mana ya? 3 kali 3 kali 3 itu, atau 9 dikaliin 3 gitu yang tadi gitu ya, 9 kali 3 jadi hasilnya 27. Angka satuannya berapa? 7 gitu ya. Terus lagi, kita belum nemu polanya di sini. 3 pangkat 4 hasilnya 81. Dapat dari mana? 27 kali 3 gitu, jadinya 81, dan angka satuannya berarti jadi 1 ya. Lanjutin lagi. 3 pangkat 5 dapat hasilnya 243. Oh berarti angka satuannya 3. Lanjut lagi, 3 pangkat 6 729, angka satuannya berarti 9. Sekali lagi, 3 pangkat 7 hasilnya 2187. Oh angka satuannya adalah 7. Di sini kalian udah bisa melihat polanya coba. Jadi setiap 4 kali ya, 3 pangkat 1 2 3 4, terus balik lagi dia tuh angka satuannya. Kita lihat coba di sebelah sini nih. Angka satuannya selalu berulang di 3971. 3971 ya enggak? Nih. 3971, 397. Nah, udah ini juga pasti satu lagi. Coba aja hitung 3 pangkat 8. Pasti ujungnya si angka satuannya tuh 1 lagi. Nah, ini yang pola yang bakal kita manfaatin untuk cari tahu 3 pangkat 100 itu berapa? Ada yang bisa nemuin nggak? 3 pangkat 100 itu satuannya apa dari pola ini? Pogi kasih jalan lah ya sekarang. Kalau misalkan yang bisa, Pogi kasih poin ya. Gak apa-apa, salah juga. Coba-cobain aja dulu ya.
Bogi kasih waktu sampai 10.31 lah. 10.31 nanti yang mau jawab resen aja dulu, nanti Bogi pilih ya. Resen aja dulu. Oke, Yusuf udah resen. Davin, Pak, tadi sinyal saya jelek, Pak, jadi nggak kedengeran tadi pas absen. Iya, Pak, udah dicek kok. Oke, tenang aja. Coba diperhatiin angka satuannya berulang setiap 4 kali, itu ya 3971. Nah sekarang kalau 3 pangkat 100 gimana? Nah, ini nanti kita bahas. Islam udah resen, kita tunggu dulu sampai 10.31 ya. Silakan brainstorming dulu aja. Dipikir-pikir aja dulu. Oh ini tadi dapat WA. Kak Ogi, Ya. mau izin punten, Hafiz mau belajar individual sama saya. Oh iya, mangga Bu. Ya, Assalamualaikum. Makasih, Ya, Pak. waalaikumsalam. Mangga sama-sama. Oke. Udah 10.31 Pak. Oke, udah 10.31. Sekarang yang mau resen di sini, Pogi lihat antriannya dulu ya. Ada Yuslam dulu. Silakan Yuslam, gimana? 1. Gimana caranya Yuslam? Dikali. Dikali. Gimana caranya? Kali gimana? Ya 3 pangkat 2 sampai 100 tadi. Dikaliin 1 sampai 100? Iya. Oh gitu. Oke, save ya nggak apa-apa. Jadi Yuslam di sini nyobain 3 kali 3 sampai 100 kali gitu ya. Oke, hasilnya 1 katanya Yuslam. Kita tampung dulu ya. Sekarang ke Dipta. Gimana Dipta? Pak, suara saya terdengar. Ya, kedengeran? Oke, Pak. Ya 1 sih, Pak. 1, gimana caranya kalau Dipta? Caranya kan bilangan kelipatan 4 maksudnya 100 bilangan kelipatan 4. Jadi polanya kan 3.971. 3.900. 3971. Iya, 3971. Hmm. Nah, jadinya 1, Pak. Oh, jadinya 1. Iya. Kau bisa tahu 1 gimana sih tadi? Susah jelasinnya. Iya, susah saya emang, Pak. Oke deh, sip ya. Oke, sekarang tadi mana satu lagi yang resen? Tadi siapa ya? Oke, jadi dari 2 teman kalian tadi udah bulat jawabannya itu, maksudnya tuh udah yakin jawaban itu ini 1, Pak. Gimana caranya nih? Sekarang Pak Ugi coba jelasin ya. Gimana caranya untuk menemukan 3 pangkat 100 ini satuannya berapa? Coba lihatin di sini. Ini angka satuan ya. Angka satuan. Untuk angka satuannya 1, ya. Lihat pola bilangannya. Untuk angka satuan 1 itu di 3 ya maksudnya. 3 dulu kan 3971 kan polanya gitu ya. Untuk angka satuan 3, ini pola bilangannya itu selalu 3 pangkat 1 ya. 3 pangkat 1, terus kemudian 3 pangkat 5, terus kemudian udah 3 pangkat 5, 3 pangkat 8 kan ya. Jadi Pak Ugi di sini tulis 1, 5, 8 dan seterusnya gitu ya. Untuk yang angka satuannya 3. Pak Ugi geserin deh, sorry. Pak Ugi geserin ini biar enggak berdempetan semuanya. Oke. Sekarang untuk angka satuannya 9 ya. Untuk angka satuannya 9 itu terjadi pada 3 pangkat 2 ya.
pangkatnya kita lihatnya 2, 3 pangkat 2, terus kemudian 3 pangkat 6. Lihat di tabel nih ya, 3 pangkat 6. Terus kemudian satu lagi berarti 3 pangkat 9, benar kan? 3 pangkat 9. Dan seterusnya gitu ya. Lanjut lagi, untuk angka satuannya 7 itu terjadi pada 3 pangkat 3, terus kemudian 3 pangkat 7, terus 3 pangkat seterusnya gitulah ya. 3 pangkat 3, 3 pangkat 7, berarti 3 pangkat 10. Kalau misalkan kita lihat dari hasil hitungan di tabel gitu ya. Terakhir, angka satuannya 1, ini terjadi pada bilangan 3 pangkat 4, terus kemudian 3 pangkat 8 berarti ya, kemudian lanjut lagi gitu ya, dan seterusnya. Nah sekarang kita coba lihat di sini pola bilangannya. Untuk yang angka satuan 3, pola bilangnya itu adalah 1, 5, 8, dan seterusnya gitu ya. Bedanya 4 gitu si angkanya itu. Terus angka yang 9, yang angka satuannya 9, itu selalu 2, 6, 9, dan seterusnya gitu ya. Enggak kelihatan polanya itu, kurang kelihatan jelas. Yang nomor 7, yang angka satuannya 7, polanya itu 3, 7, 10, dan seterusnya. Sekarang kalau misalkan lihat yang angka satuannya 1, pola bilangannya itu ternyata ini ya, selalu berada di kelipatan 4 gitu kan ya. Selalu berada di kelipatan 4 si ininya si ini Fogis tadi salah, ini bukan 8 harusnya. Ini harusnya bukan 8 yang tadi 3 ya. 3 T harusnya 3 pangkat 1, 3 pangkat 5, 3 pangkat bentar. Kok jadi Pogi bingung di sini? Bentar, tunggu dulu. Pogi ulang lagi. Salah. Pogi jadi bingung sendiri di sini polanya. Lihat di tabel sama lihat di papan tulis yang di atas ini ya. Angka satuannya 3 itu terjadi pada 3 pangkat 1. 3 pangkat 1, hapus begini. 3 pangkat 1, terus kemudian di situ ada lagi 3 pangkat 5 ya. 3 pangkat 5, ini satuannya 3 pangkat 5. Terus kemudian harusnya di sini itu 3 pangkat udah 5, 391, 391, 391, 391, 9. Nah, salah tadi pagi malah nulisnya 8. 9. Kan di sini 3 pangkat 7 itu 3 pangkat 7 itu udah 7 ya, 3 pangkat 8 berarti dia 1 gitu ya, 3 pangkat 9 baru ke 3 lagi. Itu ya nih salah tadi pagi nulisnya. Jadi angka-angkanya itu selalu 1, 5, 9 bertambah lagi 4 gitu ya, berkelanjutan di udah 9 berarti 13 dan seterusnya gitu ya. Ini kalau misalkan angka satuannya 3 itu terjadi pada 3 pangkat 1, 3 pangkat 5, 3 pangkat 9 dan seterusnya. Sekarang kalau misalkan angka satuan 9 itu terjadi pada bilangan 3 pangkat 2 gitu ya. 3 pangkat 2, 3 pangkat 4, 3 pangkat 10 gitu ya, dan seterusnya. Bedanya 4 terus. Kenapa? Karena tiap 4 kali si angka satuannya itu berubah gitu ya. Balik lagi maksudnya. Balik lagi ke awal. Sekarang ke angka satuan 7 berarti dia tadi di tabel tuh startnya dari angka 3 ya, 3 pangkat 3. Terus 3 pangkat berapa lagi? 3 pangkat 7. Bedanya 4 tuh tambahin lagi berarti di sini 11, 3 pangkat 15 gitu ya. Nah, bedanya selalu 4 terus. Terakhir yang angka satuannya 1 itu terjadi pada 3 pangkat 4 gitu ya. Terus 3 pangkat 8 berarti, terus kemudian 3 pangkat 12 gitu ya, 3 pangkat berapa lagi 16 dan seterusnya, bedanya itu 4 gitu ya si ini itu. Nah di sini bisa kita lihat yang kita cari itu adalah angka satuan pada bilangan 3 pangkat 100 kan ya. Angka satuan pada 3 pangkat 100 ini berapa untuk bisa
mencari itu tanpa harus ngitung dikalain angka itu satu persatu. Lihat aja di sini angka 100 tuh bakal masuk ke deretan bilangan yang atas, yang kedua, yang ketiga, atau yang terakhir yang keempat. Kalau yang keempat nih ya, dia selalu berada pada bilangan kelipatan 4 terus ya. Bilangan kelipatan 4, 8, 12, 16, 20, 24 dan seterusnya. Berarti kita cek apakah 100 ini bilangan kelipatan 4. Caranya tinggal dibagi aja, 100-nya dibagi dengan 4. Apakah habis dibagi atau enggak ya? 100 dibagi 4 berarti 2 di sini 8, 10 dikurangi 8 berarti jadi 2 di sini. Di sini 20 berarti turun nolnya. 4 kali berapa mendekati 20 berarti kali 20 berarti habis ya. Berarti 100 ini kelipatan 4. Ini 100. Ini kelipatan 4. Karena dia kelipatan 4, maka dia angka satuannya udah dipastikan. Kita ngelihat dari pola di sini angka satuannya berarti 1. Nah, gitu ya. Angka satuannya itu 1. Gitu ya. Jadi kenapa tadi bisa nemuin angka satuannya itu 1, jawaban dari Yuslam sama Dipta gitu ya. Caranya bisa pakai cara ini. Ada cara satu lagi gitu ya untuk nemuin soal-soal yang tipenya kayak gini gitu ya. Ini mungkin kalian bisa tulis dulu kalau misalnya dulu atau screenshot. Nanti udah ini Pak Ogi kasih tahu cara yang lainnya, cara yang kedua misalkan ya. Gitu. Jadi di sini kalian lihat dulu pola bilangannya untuk angka satuannya 3 itu terjadi pada bilangan perangkat berapa aja gitu ya. Terus kemudian angka satuannya 9 terjadi pada bilangan yang 3 pangkat berapa dan seterusnya gitu sampai kita melihat di sini ternyata 3 pangkat 100 itu masuk ke kelipatan 4. Kelipatan 4 itu selalu pada angka satuannya itu 1. Berarti angka 3 pangkat 100 itu udah dikasih angka satuannya itu 1 gitu ya. Oke, sekarang Boy kasih tahu cara yang kedua. Soal-soal kayak gini tuh biasanya kalian temuin di soal-soal olimpiade dulu tuh ya. Boy sering nemuin soal-soal yang tentukan angka satuan dari 3 pangkat 100 gitu ya. Kemudian angka satuan dari 2 pangkat 2013. Pokoknya gede-gede lah angkanya itu nggak bisa dihitung pakai cara manual dikali-kaliin satu persatu gitu ya. Nah, sekarang kita coba pakai cara kedua. Cara kedua, kalau Pogi biasanya dengan pembagian. Pembagiannya itu kalau misalkan tadi polanya itu selalu 3, 9, 7, 1 gitu ya. Ini Pogi langsung jadikan jadikan fondasi atau patokan ya, patokan untuk menentukan hasil baginya. Ini kan selalu berulang di 4 kali gitu ya, berulang sebanyak 4 kali. Kalau misalkan angka satuannya 3, maka ini untuk nanti sisa pembagiannya tuh 1. Ini sisa pembagiannya 2, ini sisa pembagiannya 3, ini sisa pembagiannya 0. Gitu ya, atau 4 gitu. Kalau 4 bakal balik ke 0. Jadi ini patokannya yang Pak Ogi bikin untuk cara kedua ini nih. Kemudian udah kayak gini, kalian coba cek dibagi angka 100-nya ini kan 3 pangkat 100 ya. Angka 100 ini dibagi dengan 4 gitu ya. Kenapa 4? Karena dia berulangnya itu tiap 4 kali gitu ya, berulangnya 4 kali. Berarti 100 dibagi 4 dibagi 100 kali berapa ya? 10 kali berapa jadi mendekati kalian 4 itu 2 ya, ini 8 dikurangin di sini 10 kurangi 8 berarti 2. Turun nolnya 20 ya, 4 dibagi 4 dikali berapa yang mendekati 20 kali 5 gitu ya. 20. Nah, ini sisanya. Hasil yang di belakang itu ini sisanya nih. Ini sisa. Karena sisanya nih 0, nah ini sisanya 0 ya bersesuaian sama yang tadi di sini nih. Karena sisanya 0, maka karena sisanya 0, maka saat angka satuannya adalah 1 gitu.
gitu ya. Ini cara yang kedua. Jadi tinggal dibagi dengan pangkatnya dibagi dengan 4, terus tentuin sisanya berapa gitu ya. Itu kalau misalkan 3 pangkat 100. Kalau misalkan kita cari 3 pangkat 50 misalkan ya, bisa juga pakai cara tadi, kita cobain lagi aja. Misal 3 pangkat 50, mau dicari pakai cara yang barusan kedua. 3 pangkat 50, angka satuannya berapa? Misalkan angka satuannya, kita langsung bagi aja 50, dibagi 4. 4-nya dari yang tadi ya, karena pas dicek gitu ya, dia berulang di setiap 4 kali. 4 kali berapa yang mendekati 5? 4 kali 1, di sini 4, terus kemudian dikurangin, di sini 10 gitu ya. 4 kali berapa yang mendekati 10? Kali 2 gitu, di sini 8. 10 dikurangi 8, berarti jadi 2. Nah, ini 2 itu sebagai sisanya. Ini sisa. Nah, sisanya 2. Tadi kalau misalkan sisanya 2, berarti angka satuannya berapa nih di patokan yang tadi? Oh, berarti angka satuannya itu 9 kalau misalkan 3 pangkat 50 itu. Jadi 3 pangkat 50 angka satuannya 9 gitu ya. Kalau misalkan untuk yang kasus yang lain gitu ya. Nanti kalian coba juga 2 pangkat 1000 misalkan, satuannya berapa? Nah, bisa juga pakai cara yang kayak gini gitu ya. Atau kita cobain aja ya sekarang. Ini boleh tulis dulu kalau misalkan perlu ya. Karena di modul ini nggak ada yang 3 pangkat 50, kalau 3 pangkat 100 tadi penjelasannya. Boleh ditulis dulu yang ini ya. Yang 3 pangkat 50. Nanti udah ini kita cobain ke 2 pangkat 1000 ya. 2 pangkat 1000. Angka satuannya berapa? Gitu ya. Udah? Atau di screenshot aja nggak apa-apa. Oke, udah ya. Sekarang kita cobain ke 2 pangkat 1000. Kayak lain. Ini Pogi ngarang aja yang tadi ya, 2 pangkat 1000 soalnya. Pogi juga belum tahu ini angka satuannya berapa. Tapi kita coba mulai dari mencari polanya dulu. Kita mulai dari 2 pangkat 1. 2 pangkat 1. Hasilnya berapa? 2 ya. Ini angka satuannya. Angka satuannya 2 berarti ya. Kalau 2 pangkat 2 hasilnya 4 kan ya. Angka satuannya berarti 4. 2 pangkat 3 berapa? Ada yang bisa ngitungin 2 pangkat 3 berapa? 8 Pak, 8. 8, sip. Berarti angka satuannya 8. Kalau 2 pangkat 4? 16. Angka satuannya berarti 6 kan ya. Nah, angka satuan yang kita ambil. Misalnya kita masih belum melihat polanya. Kalau kita lanjut lagi 2 pangkat 5 berapa nih hasilnya? 32 ya. Oke, 32. Berarti ini angka satuannya 2. Nah, ini mulai kelihatan balik lagi. Sekali lagi lah, 2 pangkat 6. 64. Wah, 64 betul. Ini angka satuannya 4. Nah, udah kelihatan nih polanya. Kalau angka 2 ketika dipangkatkan ternyata dia selalu berulang angka satuannya itu. Di angka 2, 4, 8, 6. Gitu kan ya? Ini kalau penasaran lagi 2 pangkat 7 misalkan nanti angka satuannya pasti di sini 8 ya. Di sini kita udah bisa lihat polanya selalu berulang di 2, 4, 8, 6. Terus balik lagi 2, 4, 8, 6. Balik lagi terus dan seterusnya sampai sekian gitu ya. Sampai tak hingga gitu. Sekarang kita pengen tahu 2 pangkat 1000. Angka satuannya berapa gitu ya. Kita coba pakai cara yang tadi. Kita bikin patokannya dulu. Kalau misalkan angka satuannya itu tadi 2 ya, di sini angka 2 ya. 2. Maka ini sisa pembagiannya nanti akan sisa 1 gitu ya. Terus angka satuannya 4, sisanya nanti bakal 2. Angka satuannya 6, ini sisa 3. Ini
sisa 4 atau 0 lah ya, sisa 0. 246 248 ya, kebalik 86 ya tadi di pola tabelnya gitu. Sekarang kita kan mau cari angka 1000 ya, 2 pangkat 1000. Ya udah tinggal dibagi aja 1000 dibagi 4. 1000 dibagi 4. Berarti 4 kali berapa yang mendekati 10 dulu ya. Berarti di sini 2 ya, 8 dikurangkan berarti jadi 10 kurangi 8 yang 2. Nolnya turunin biar jadi 20. 4 kali berapa yang mendekati 20? 4 kali 5 ya. 4 kali 5 di sini 20. Habis, ini yang nolnya tinggal naikin ke atas berarti jadi 250. Nanti lihat di sini sisanya ternyata 0. Ini sisanya 0. Sisa 0. Kalau misalkan tadi sisanya 0, maka angka satuannya udah 6 ya. Angka satuannya itu 6. Selesai, gitu ya. Itu. Silakan boleh ditulis dulu yang ini atau di screenshot juga boleh. Mungkin dari sini dulu ya. Dari 2 pangkat 1000 kita cari polanya dulu. Kemudian nanti udah nemu polanya. Ini udah screenshotnya. Oke, udah nemu polanya, lanjut lagi ke sini gitu ya. Kita tentuin patokannya kalau angka satuannya 2 nanti pembagiannya itu sisa 1. Kalau angka satuannya 4 itu untuk yang sisanya 2 dan seterusnya gitu ya. Nanti kita cek gitu ya pas pembagian sisanya bakal berapa. Oh ternyata di sini kebetulan 1000 dibagi 4 dia hasil pembagian itu sisanya 0 gitu ya. Maka angka satuannya adalah 6 ya. Gitu ya. Ini biasanya kalian akan temuin di soal-soal yang tipenya itu analisis gitu ya. Dan ini biasanya tidak menutup kemungkinan bakal muncul di AN atau asesmen nasional yang waktu kemarin itu kelas kalian yang kelas 8 itu ikutan. Jadi nanti kalian akan dipilih secara random siapa-siapa aja yang mewakili sekolah untuk bisa ikutan itu. Jadi nanti akan menentukan untuk sekolah apakah sekolah ini perlu dievaluasi bagian mananya gitu ya, atau nanti kualitas anak-anaknya gimana. Tapi nggak menentukan kelulusan gitu ya, nggak menentukan. UN itu menentukan kelulusan pas di SMP gitu ya. Nah sekarang UN nggak ada, udah digantikan dengan AN atau asesmen nasional. Itu ya. Ini materi yang pekan kemarin seharusnya tersampaikan, tapi karena waktunya terbatas, jadi Pogi baru sampaikan hari ini ya. Oke, kalau udah sekarang kita lanjut ke atau sampai sini ada yang ditanya dulu? Sampai sini ada yang ditanya dulu? Kayaknya Pogi nge-freeze lagi kameranya ya. Kenapa sih? Iya Pak, nge-freeze lagi. Iya. Coba ya Pogi remove dulu. Nah, sekarang udah enggak. Nggak tahu kenapa ya, ini suka nge-freeze kok di studio ini. Oke, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, ini topik yang pure dibahas di hari ini, gitu ya. Ngomongin tentang kasus objek yang dia juga punya polanya tersendiri, gitu ya. Kalau biasanya sebelumnya di bilangan, nah kita ngamatinnya sekarang dari objeknya, ada objek gitu ya, objek atau gambar gitu ya, dari yang kita lihat di kehidupan sehari-hari. Sekarang kalau misalkan di sini ada kasus poligon ya, ini namanya apa nih? Segi apa nih? Yang merah? Segitiga. Segitiga ya. Kenapa disebutnya segitiga? Sisinya Punya 3 Pak. 3 sisi. Gampang ya. Jadi tinggal lihat aja sisinya. Di situ kan sisinya itu ada 3 ya, berarti dia segitiga. Kalau ini? Segi 4. Segi 4. Karena ada 4. Iya, karena sisinya ada 4. Ya lihat aja dari banyak sisinya lah ya intinya gitu ya. Ini apa nih yang hijau? Segi 5. Segi 5 gitu ya. Ini 3. Aduh, jelek angka 3-nya. Ini 4, ini 5 gitu ya.
Ini Namanya pentagon, Pak. ya, pentagonnya segi berapa? Segi Segi 6. Nah, segi 6. Penta tuh 5 atau 6? 5, Pak. 5 ya. Salah, pentagon segi 5 itu mah ya. Kalau segi 6 apa? Heksagon. Heksagon ya. Heksagon. Nah, sekarang kalau misalkan kalian diminta untuk melanjutkan ini gambarnya itu berpola ya. Udah segitiga, lanjut lagi ke segi 4, segi 5, segi 6. Berikutnya berarti segi berapa? 7. Segi 7, segi 8 dan seterusnya. Iya, segi 7, segi 8 seterusnya. Kalau misalkan kalian diminta gambarin, ya tinggal gambar aja ya. Gambar aja bangun datar segi 7 itu tidak harus melingkar kayak gini. Kalau misalkan nggak ada kata beraturannya, ini yang gambar warna ungu itu tuh sebenarnya lebih lengkapnya namanya itu segi 6 beraturan gitu ya, karena semua sisinya itu ukurannya sama. Yang segi 5 juga sama, kayaknya enggak deh, 5 mah. Biasanya kalau yang berputar gini tuh ada kata beraturannya. Jadi nggak selalu kalau misalkan segi 6, segi 5 itu bentuknya kayak gini. Tadi patokannya yang penting sisinya tuh ada 6, ada 5, ada 4 gitu ya. Gitu ya. Nah, segi 7 juga nggak selalu bentuknya tuh melingkar begitu gitu ya. Jadi bisa aja bentuknya kayak gini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti yang penting sih, aduh jelek banget gambarnya. Bentar, lagi ulang lagi. Ini susah gambar di mus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kayak gini juga bisa. Dia segi 7. Yang penting sisinya itu ada sebanyak 7 buah gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu. Ini bisa disebutnya segi 7 karena yang namanya poligon itu ya tinggal lihat aja banyak sisinya itu ada berapa gitu ya. Kalau segi 8 ya tinggal gambar lagi aja sisinya, yang penting ada 8 buah gitu ya. Tuh 2, 3, 4. Aduh jelek. Kenapa ini mah agak susah ya. Atau di papan tulis aja deh ya, di atas mau gini ya. Yang gambar segi 8 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, jelek. Ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ginilah bisa gitu ya. Ini yang di atas fogi yang angka 8-nya ini, segi 8-nya. Kalian juga bisa berkreasi bentuk segi 8-nya tuh gimana gitu ya. Yang penting sisinya aja yang harus ada 8. Itu yang sebutnya segi 8. Nah, di sini yang Pak difokuskan adalah polanya. Jadi selain dari bilangan, kita juga bisa melihat pola itu dari objek atau benda ya yang ada di hadapan kita. Ada beberapa objek yang perlu kalian pahami untuk kasus konfigurasi objek yang dibahas di bab hari ini ya. Kita lihat di slide berikutnya. Oke, ini papan tulisnya ditutup dulu aja deh ya. Nah, ini ya di slide berikutnya. Nah, ada yang namanya tuh pola bilangan persegi. Kenapa disebutnya pola bilangan persegi? Karena base-nya terbentuk dari persegi-persegi kecil ya, kotak-kotak persegi kecil. Coba kalau misalkan Pogi tanya di sini yang ini banyak perseginya ada berapa buah? Ada 1 ya. Yang sebelahnya Segi 4. ini ada berapa banyak nih segi perseginya? 4. Ada 4. Oke, tulisin. Kalau yang sebelahnya lagi, yang ini? 9. 9. Oke. Kalau yang berikutnya? 25. Ini berapa? Maksud 25? 25, Pak. 25 dapat dari mana? Salah, Pak. 16. 16 ya. 16. Nah, tadi ada yang udah spoiler nyebutin 25, Pak. Emang kalian kalau misalkan mau cari tahu ini berapa gitu ya, caranya gimana nih untuk menentukan pola yang selanjutnya? 4 kali
4 dan seterusnya. Gitu ya. Jadi dari perkalian luas nih ya, luas daerah persegi. Yang berikutnya di sini tadi berapa nih? Setelah 16 berarti tanpa harus menggambar 25 ya. 25. Tahu dari mana Pak? Nah, dari pola ini nih ya. Lihat yang pertama nih. Ini satu persegi ini diperoleh dari 1 kali 1 ya. Luas, pakai konsep luas persegi ya. Persegi itu kan sisi kali sisi kan ya. Nah, sekarang yang kedua. Ini kan lanjutannya setelah 1 berarti angka 2 ya. 2 kali 2 dapat 4. Gitu ya. Karena di sisi atasnya sama sebelah kanannya ini ada 2, ke bawahnya juga 2. Yang 9 ini dapat dari 3 kali 3. Pola yang ketiga nih ya. 3 kali 3 hasilnya 9. 16 dapat dari 4 kali 4 gitu ya. 4-nya dari mana? Dari sini nih, atasnya 4, kanannya 4. Yang berikutnya tanpa harus kita gambar pun kita bisa memprediksikan. Berarti yang berikutnya adalah 5 kali 5. 5 kali 5 sehingga hasilnya adalah 25 gitu ya. Gambarnya kalian bisa bayangin sendiri lah ya di imajinasi kalian. Sekarang udah 25, bisa nentuin lagi berapa? 6 kali 6. Ya, 6 kali 6 ya di sini ya. Udah kelihatan ya polanya udah jelas. Nah, pola bilangan ini atau pola bilangan objek yang ini nih ya, angkanya itu 1, 4, 9, 16, 25 sama 36. Ini disebutnya pola bilangan persegi ya. Ini pola bilangan persegi karena base-nya atau dasarnya itu dari objek persegi gitu ya. Persegi itu kalau ditentuin luasnya kan sisi kali sisi, makanya untuk pola-polanya itu kita bisa prediksikan banyak persegi yang di sana tuh dari hasil perkalian sisi kali sisi gitu ya. Kalau misalkan tanya untuk persegi ke 100 berarti ada berapa banyak persegi kecilnya? Ada yang bisa jawab ya? Kalau misalkan untuk yang persegi ke 100 persegi kecilnya ada berapa banyak? Ada berapa buah? Kalau ke 100 enggak. Jadi kan pola ke 1 itu 1 kali 1 ya. Pola ke 1 1 kali 1, pola kedua 2 kali 2, pola ketiga 3 kali 3, pola keempat 4 kali 4. Kalau pola ke 100 10 kali 10. 10 kali 10 atau 100 kali 100? 10 kali 10 Pak. Bukan. Nah, itu mah untuk yang perseginya ada 100 itu pola yang ke 10 maksudnya. Ini mah kebalik. Harusnya kalau pola yang pada yang ke 100 gitu ya. Ini kan pola yang pertama tuh 1 kali 1 ya. 1 kali 1 berarti 1 perseginya tuh ada 1 buah. Pola ke 5 berarti 5 kali 5. Pola ke 100 ya berarti 100 kali 100 dong ya. Jadinya persegi kecilnya itu ada sebanyak 10.000 gitu ya, 10.000 persegi kecil. Tanpa kita harus gambar, kita bisa bayangkan atau kita bisa tentukan banyak persegi kecilnya itu ada berapa. Gitu ya. Silakan boleh ditulis dulu yang ini. Ini sebenarnya di modul tuh ada ya. Kalau lebih enak sih kalau misalkan kita ketemu langsung ya, modulnya udah ada. Kalian bisa ngerjain langsung di buku modulnya. Oke, kita lanjut lagi ke pola bilangan berikutnya nih ya. Oke, bilangan persegi panjang. Nah, ada bedanya nih. Bagaimana pola bilangan selanjutnya setelah yang ini nih? Ini yang pertama, ada berapa banyak lingkarannya? 2 Pak. 2 ya. Kalau yang berikutnya? 6. Nah, terus ini yang ketiga? 12 ya. Dapat dari mana 12? Dihitung satu-satu. Oke, yang berikutnya setelah 12 berapa nih? 20. 20. Bisa nggak kalian tentuin yang pola berikutnya berapa? Tanpa harus menggambar ya. Yang berikutnya berarti berapa? Yang di sini nih.
Berapa? Tadi siapa yang jawab? 30. 30. Dita dari mana 30? 6 kali 5. Oh, 6 kali 5. Kok bisa tahu sih 6 kali 5? Emang sebelumnya gimana? Kalau ini yang 20 ini berapa kali berapa? Ya, karena kan sebelumnya 4 kali 5, Pak. Oke, yang sebelumnya lagi? Yang sebelumnya lagi Ini? 3 kali 4. Iya, 3 kali 4 ya. Jadi sama kayak konsepnya persegi tadi, di sini tuh polanya menggunakan luas daerah ya, rumus luas daerah persegi panjang itu kan panjang kali lebar ya. Ini kan diperoleh dari 2 kali 1 gitu ya. Jangan 2 kali 1 lah, 1 kali 2 ya. Bentar. Astagfirullah, kepencet. Ini diperoleh dari 2 kali 1 ya. Atau 1 kali 2 lah biar lebih terpola ya. 1 kali 2 gitu ya. Yang ini 2 kali 3 gitu ya. 2 kali 3. Aduh, susah bisa nulisnya. Makanya dapat dari jadi 6 ya. Ini 3 kali 4 ya. 3 kali 4. Terus yang berikutnya ini ada 4 kali 5. Gitu ya. Berarti yang berikutnya berapa? Oh, tanpa harus ngegambar ya. Berarti melihat dari pola ini, perkalian ini, berarti yang berikutnya adalah 5 kali 6. Gitu ya. 5 kali 6 berapa? Oh, 30. Berarti nanti akan ada sebanyak 30 buah lingkaran. Yang berikutnya setelah 5 kali 6 berarti di sini berikutnya berapa kali berapa? 7 kali 7 kali 6. 6 ya, atau 6 kali 7 ya. 6 kali 7 sama aja sih sebenarnya. 6 kali 7. Ngikutin dari pola yang sebelumnya. Tanpa harus menggambar kita bisa memprediksi ya banyaknya lingkaran pada objek ini ya. 2, 6, 12, 20, 30, 42 ini merupakan bilangan persegi panjang disebutnya itu ya. Silakan boleh ditulis dulu yang ini. Iya, Dava. Ini Dava yang ngecat. Oke. Sip, kita lanjut lagi ke pola bilangan yang berikutnya. Sekarang ke segitiga. Yang segitiga, ini Paugi sengaja di sini gambarkan pakai persegi panjang dulu, tapi dikasih warna yang beda, yang satu merah, satu lagi biru. Nah di sini yang Paugi fokusin adalah yang warna merahnya ini ya, yang mewakili sebuah segitiga. Jadi kenapa kok bisa rumus luas daerah segitiga itu dulu alas kali tinggi bagi 2 kan ya, kok ada bagi 2-nya itu loh. Nah di sini sebenarnya segitiga itu berasal dari persegi panjang yang dipotong dibagi 2. Gitu. Lihat di sini yang bilangan segitiga ini asal usulnya sebenarnya itu dari persegi panjang, pola bilangan persegi panjang. Yang tadi pola bilangan persegi panjangnya itu adalah, nih Paugi coba tampilin lagi papan tulisnya ya di atas. Tadi itu persegi panjang itu kan 2, 6, coba nih lihatin lagi ya yang sebelumnya. Ini ya, pola bilangan persegi panjang. Itu kan mulainya itu dari angka 2 gitu ya. 6, 12, 30, 20 dulu. 20, 30, 42 dan seterusnya gitu ya. Sekarang kalau misalkan yang bilangan segitiga, kalau misalkan kita lihat di gambar, ini ada berapa banyak yang warna merahnya? Ini 1 ya, ini 1. Terus kemudian yang kedua ini ada berapa banyak? Ada 3 ya yang warna merahnya.
3, terus di sini ada 6. Ini ada berapa nih? 2, 3, 4, 5. Berapa? 10. 10 ya. Oke, ini 10 dan seterusnya gitu ya. 1, 3, 6, 10. Nah, 1, 3, 6, 10 ini sebenarnya asal usulnya itu dari yang pola bilangan persegi panjang tadi, cuman dibagi 2. Nah, kalau gitu usin dulu ya di papan tulis ini. Pola bilangan segitiga. Ini tinggal dibagi 2 aja yang atas ini nih. 2 dibagi 2. 1 kan ya. 6 dibagi 2. Oh, 3. Terus kemudian 12 dibagi 2. 6 gitu ya di sini. Terus 20 dibagi 2 berarti jadi 10. Ini dibagi 2 lagi berarti jadi 15. Nah, inilah bilangan segitiga dan seterusnya gitu ya. Ini pola bilangan segitiga itu merupakan pembagian 2 dari bilangan persegi panjang yang tadi ya, pola bilangan persegi panjang yang tadi. Jadi tanpa harus menggambar lagi segitiganya, ini kalian bisa langsung prediksikan bahwa yang selanjutnya yang di samping kanan Paugi ini ya, di slide ini setelah 10 berarti jadi 15 gitu ya. Udah 15 berarti jadi lanjutan lagi tinggal dilihat dari bilangan persegi panjang sebelumnya gitu ya. Gitu. Ini kalau misalkan Paugi liatin di slide yang bentuk segitiga benerannya ini lebih detail ya, maksudnya lebih sesuai kalau gambarnya. Ini 1, 3, 1, ini 3, terus kemudian di sini 6 gitu ya, 10, 15 gitu ya, dan seterusnya. Gitu. Jadi ini pola bilangan segitiga. Jadi di sini yang kalian targetkan adalah bagaimana kalian ketika melihat suatu objek itu kalau misalkan dikaitkan dengan pola bilangan itu ada polanya tersendiri gitu ya, dan kita bisa memprediksikan yang berikutnya itu bakal kayak gimana dari objek yang kita lihat gitu ya, terutama objek-objek yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ini mah hanya khusus untuk yang math gitu yang nanti akan ditemui di kasus-kasus matematika berikutnya. Ini bilangan segitiga. Terus ada banyak sebenarnya yang ini segitiga juga sama aja, cuma bentuknya beda. Ada lagi sebenarnya yang variasi yang berikutnya yang Paugi ambil di sini segitiga Pascal gitu ya. Segitiga Pascal itu bukan pasir kali ya. Ini segitiga yang dibentuk oleh deretan bilangan yang dijumlahkan dari 2 bilangan atasnya. Maksudnya itu kayak gini. Paugi coba liatin di papan tulis ini yang di atas nih ya. Paugi sebutin dulu papan tulis yang atau slide-nya. Slide di sini Paugi stop dulu. Oke, di sini Paugi gedein si papan tulis yang coklatnya ya. Ini ada juga segitiga Pascal. Segitiga Pascal tulisnya. Nama orang yang menemukan segitiga ini Blaise Pascal, jadi beliau ini pelopor penemu komputer di dunia gitu ya. Jadi dasar-dasar komputer mereka akan dikenalkan dengan bilangan ini gitu atau pola bilangan ini ya, segitiga Pascal. Nah, sekarang gimana cara bikinnya? Jadi segitiga Pascal ini tuh terbentuk dari 3 buah bilangan awalnya ini ya. 1, 1, 1, nggak muncul. Kenapa ini kok nggak muncul di sini ketika di ini? Nah, ini awalnya itu kayak gini, 1, 1, 1 gini, 3 buah angka 1 yang berjejer membentuk sebuah segitiga. Terus kemudian makin melebar ke bawah gitu ya. Untuk angka yang tengah sini, yang tengah-tengah ini yang Paugi hitamin gede di situ, itu merupakan penjumlahan 2 buah bilangan atasnya. Yang ini kan 1 sama 1 ya, berarti dijumlahin jadi 2. 1 tambah 1, 2. Terus kemudian melebar lagi. Kiri dan kanannya ini sama angka 1. Untuk yang angka sebelah sini sama yang sebelah yang tanda tanya ini ditentukan oleh jumlah dari 2 buah bilangan atasnya. 1 tambah 2, oh berarti di sini 3.
Lanjutin lagi. Yang berikutnya yang ini jumlahin lagi 2 tambah 1 di sini berarti jadi 3. Lebarin lagi terus. Ini sampai tahingga nih ya. Yang tengah sini berarti penyubahan dari 2 buah bilangan atasnya. 1 tambah 3 berarti jadi 4 ya. Terus 3 tambah 3 berarti jadi 6 di sini ya. Terus di sini 3 tambah 1 berarti jadi 4. Dan seterusnya kayak gitu. Polanya itu akan mengikuti penyubahan 2 buah bilangan atasnya. Kalau misalnya kalau kita tampilin lagi nih ya, yang papan tulis slide yang tadi sama segitiga yang ini, yang Pogi bikin tadi. Nanti ujungnya akan jadi kayak gini. Nih segitiga Pascal ini nih ya. Ini ada di PPT. Nah ini ya. Jadi angka 3 ini diperoleh dari mana? Dari 2 penyubahan 2 buah bilangan atasnya 1 sama 2. Yang 6 ini dari mana? Dari 2 buah bilangan atasnya jumlahin 3 tambah 3. 10 dari mana nih? Di atasnya 4 tambah 6 tuh sampai tahingga ini ya. Sampai tahingga banyaknya. Ini kalau di modul kalian diminta untuk melanjutkan hingga pola ke-7 gitu ya. Ini baru polanya tuh 1, 2, 3, 4, 5 harus sampai 5 nih ya. Nanti pola 6 sama 7-nya dilanjutin lagi gitu ya. Kalau misalkan kalian yang print modulnya silakan bisa langsung coret-coret di sana. Gitu. Ini bahasan-bahasan kita di hari ini. Jadi terkait dengan kita ngamatin objek, kemudian nanti ditelusur itu ya ini polanya kayak gimana untuk bisa kita prediksikan yang berikutnya kayak gimana tanpa harus membuat si objeknya itu. Gitu ya, tanpa harus membuat objeknya itu jadi nyata, kita bisa memprediksikan kira-kira bakal kayak gimana nih selanjutnya gitu ya. Itu kompetensi yang diharapkan di pola bilangan di bab 2 ini. Jadi alhamdulillah kita udah bahas tadi yang pertama tentang menentukan angka satuan ya, angka satuan dari 2 pangkat 1000, 3 pangkat 100 itu angka satuannya berapa, ngelihat dari polanya dulu. Terus kemudian tadi kita udah bahas terkait dengan bilangan persegi gitu ya, bilangan persegi panjang, bilangan segi 4. Pak, ada nggak bilangan belah ketupat? Belum ada. Nanti kayaknya kalian coba temuin lah kalau misalkan dapat kita sharing ya. Belum ada dikenalkan bilangan belah ketupat, tapi mungkin bisa aja gitu ya. Siapa tahu ada orang lain yang udah ngulik itu, tapi belum terkenal yang persegi sama persegi panjang gitu ya. Tapi nanti kita bisa share kalau misalkan kalian suka ini ya, suka explore atau ngoprek gitu ya, ngoprek bilangan matematika gitu ya. Alhamdulillah bahasannya sampai sini aja untuk yang materi bab 2 ini. Jadi nanti sisanya bab 2 ini udah selesai, jadi tinggal kalian persiapan untuk ngerjain proyek gitu ya, minggu depan ngerjain proyek, dan Ogi tinggal tunggu hasil pengumpulan tugas-tugas yang sudah ditugasin di Google Classroom gitu ya di kalian. Jadi silakan nanti dicek aja di Google Classroom-nya yang Ogi suka update di sini nih ya. Ogi coba tampilin nih webnya. Oke, ini papan tulisnya ditutup dulu aja. Nih ya, jadi ketika misalnya Pogi ngasih tugas gitu ya, atau misalkan ngasih posting tugas di Google Classroom, suka munculnya itu di sini, tugas kelas atau di Classroom kalau pakai bahasa Inggris. Kalian tinggal nanti cek di sini ada bab 2 sekarang ya, kita masuk ke bab 2 pola bilangan. Inilah yang tugas-tugas yang Pogi posting gitu ya. Terus karena sekarang masih ada waktu, kita bisa cobain kuisnya ya, kuis pola bilangan. Kita akan coba pakai kuisis aja dulu biar bisa live, karena kalau misalkan Pogi pakai ini ya, kuis dan game yang ada di Google Classroom, Google Site, ini harus sendiri-sendiri, nggak bisa live gitu ya, nggak bisa kita bahas satu persatu bahasannya ya. Udah siap ya? Sekarang Pogi coba buka dulu Google kuisisnya. Nanti kalian coba join aja ke sana, nanti Pogi setting dulu sebentar ya.
login terus masuk pakai akun Pak Ugi ya. Nah, ini. Kuis pola bilangan, my library. Nah, ini dia. Oke. Kita live aja ya, karena Pak Ugi juga pengen lihat pencapaian kalian gimana nih ya. Sebagai evaluasi juga ya. Ini validate only aja, terus answer term question aja, terus kemudian power up-nya nyalain aja ya. Nanti kalian bisa gunakan item-item tertentu untuk bantuan gitu ya. Bisa nyeleksi jawaban gitu ya, jawaban yang salah mana diseleksi dihilangkan gitu ya, atau nambahin waktu, atau poinnya jadi double, macam-macam. Leaderboardnya nyalain, sample question nggak usah, sample answer aja, redemption, oke. Sip ya, ini linknya Pogi kirimin di kolom chat. Boleh ngulang, boleh, silakan berkali-kali ngulang juga. Kalau yang penting ada waktunya ya, kalau waktunya masih ada, silakan aja gitu ya. Sekarang jam 11.20, berarti kita coba selesaikan 5 menit lah ya, bisa lah 5 menit. Oh tadi ada segi 10, gimana Pak gambarnya? Ya, gambar aja, coret-coret gitu ya. Yang penting sisinya ada 10. Ini Pogi lupa nggak jawab yang pertanyaan Obama tadi. Nggak ngeliat chat soalnya. Oke. Q&A artinya apa Pak? Q&A itu artinya question and answer. Pak tadi sinyalnya jelek jadi nggak jelas kedengerannya, kayaknya tadi kelewat absen Pak ya. Dava udah chat di WA, chat di sini ya, udah Pogi kondisikan kalau udah Pogi anggap hadir. Oke, kita coba lihat di sini di live dashboardnya yang udah masuk di quizzes. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 13 ya. Silakan yang belum join. Dipta Good, Kumara, Naja, Alwan. Kita akan start tepat jam 11.23 ya. 11.23 kita langsung start quiznya ya. Jangan ya ditagat nanti lewat Tuhan. God artinya Tuhan ya. Tuhan atau dewa atau apa gitu ya. Saya manusia biasa bukan Tuhan ya, makanya good aja udah biarin, gak usah diganti sama God. Oke, udah 18 orang yang udah masuk ke sini. Tinggal berapa orang lagi ya? Tinggal 4 mungkin ya, 4 orang lagi lah ya. Pokoknya 11.23 kita langsung mulai. Udah sekarang ya, langsung aja ya. Nanti yang telat bisa nyusul kok.
shot 3 kali strike nih, mantap. Ini tiap soal waktunya kalau nggak salah agak lama ya, jadi woles aja. Tidak usah panik ya. Naja, Masya Allah, 5 kali strike. Akbar jangan asal jawabnya, jadi gitu. Asal kami bisa dapat top 5. Waktunya 2 menit lagi. Perolehan sementara Naja masih mimpin ya, mantap. Insya Allah. Terus yang kedua ada Dafa, ketiga Ridho. Tenang aja ya, ini mahnya ya refleksi hari ini aja, refleksi pembelajaran hari ini. Tapi kita akan bahas detailnya Insya Allah di hari Rabu ya, di jam belajar matematika. Naja udah selesai berarti ya waktunya. Pak. Sekarang tinggal 1 menitan lagi. Nanti begitu udah pas 11.30, nah Pogi langsung bikin aja di sini kuisnya ya. Jadi nggak masalah yang belum selesai. Nanti kalian bisa ikutan lagi di Google Site ya.
Google Site yang matematika kelas 7. Mungkin tinggal 20 detikan lagi kayaknya ya. Badai langsung nyusul ketiga nih. Nyusul Dita. Oke, Pogi hitung 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, waktunya habis ya. Oke, di sini yang urutan pertama Najah, Badai, terus kemudian Dafa ya. Ini bukan berarti yang lainnya nilainya kurang ya, karena waktunya juga belum cukup gitu ya. Jadi nanti kalian bisa cobain lagi di kuis yang ada di Google Site Pogi ini ya. Kalian tinggal akses di bagian atas nih, kuis and games, langsung pilih ke pola bilangan. Nanti akan langsung ke sini si soal-soalnya. Mirip soalnya sama banget sama kayak tadi. Nanti insya Allah di hari Rabu kita akan bahas per detail soalnya, nanti kayak gimana cara penyelesaiannya gitu ya. Karena waktunya udah habis, kita tutup aja pertemuan pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bogi, mohon maaf kalau ada kekurangan atau salah-salah kata dari Bogi. Mudah-mudahan nanti pertemuan berikutnya kita bisa makin baik lagi dan makin enjoy lagi belajarnya. Selamat kerjain proyeknya. Untuk matematika, oh ya lupa. Untuk yang matematika, untuk pengerjaan proyek, kalian tinggal mencari tahu harga kan ya, harga barang-barang bahan alat yang dibutuhkan untuk bikin proyek produknya kan ya. Itu kalian bisa cari di toko-toko online, Shopee atau di Tokopedia atau di platform yang lainnya lah, terserah gitu ya, untuk memperkirakan harganya. Kemudian nanti dijumlahkan dan simpulkan apa yang bisa diperoleh dari perhitungan tadi sebagai pemimpin gitu ya, sebagai khalifah bil ard itu apa itu yang bisa disebutkan dari perhitungan alat-alat dan bahan itu di poin matematikanya gitu ya. Oke, silakan boleh siap-siap untuk sholat zuhur dan makan siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.